Salam integritas. Kembali lagi bertemu dengan saya, Fernando Pandengkalu, penyuluh anti korupsi tersertifikasi LSP KPK RI. Di video sebelumnya telah kita belajar bersama terkait dengan kenapa pemerintah desa atau desa harus dibekali dengan pendidikan anti korupsi. Nah, untuk video kali ini kita masih pada edukasi terkait dengan korupsi di pemerintahan desa. Nah, korupsi di tingkat pemerintahan desa secara umumnya terjadi atau penyebabnya terdiri atas 4 faktor. Faktor yang pertama adalah kepala desa sering terkondisikan sebagai ujung tombak, lebih pada ujung tombak. Nah, yang kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah, sehingga terdoronglah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, dari keempat faktor atau penyebab terjadinya korupsi di tingkat pemerintahan desa ini, yang pertama adalah kepala desa sering terkondisikan sebagai ujung tombak. Maksudnya adalah dengan besaran gaji nominal yang diakui yang sangat kecil, kepala desa itu masih tugasnya masih terlalu banyak. Kurangnya pembagian tugas, kurangnya kepercayaan kepada perangkat-perangkat desa untuk penanganan hal-hal teknis lainnya. Di sini peran kepala desa terlalu menonjol, sehingga pada peran-peran tersebut pemerintah desa otomatis, kepala desa otomatis dia memanfaatkan perannya untuk tampil menjadi panggung, dan dampaknya di mana apabila ada panggung atau ada kesempatan terhadap kegiatan-kegiatan ataupun kondisi-kondisi yang wajib melibatkan kepala desa, ujungnya di mana? Pengeluaran. Nah, pengeluaran dengan gaji yang sedikit otomatis ujungnya di mana? Nyolong, korupsi lagi. Nah, yang kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah. Nah, pada kondisi ini terdoronglah niat kepala desa yang dimana mungkin pada pencalonan kepala desa periodenya dia dikategorikan meminjam uang sebagai modal untuk biaya kampanye, untuk biaya politiknya, sehingga setelah ia terpilih, nah situlah kesempatan dia bingung mengambil uang di mana untuk mengganti uang yang dia pinjam sebelumnya pada tahap pencalonan. Nah, dana desa, alokasi dana desa menjadi sumber pendapatan kepala desa yang secara otomatis dikorupsi untuk mengganti uang yang dipinjam tersebut. Nah, poin ketiga kita lanjut ya. Posisi kepala desa sering menjadi pundi-pundi partai politik. Nah, kepala desa sering diberikan kepercayaan, sering masuk sampai pada area politik, khususnya menjadi pengurus-pengurus partai politik, di mana posisinya sebagai kepala desa dimanfaatkan oleh partai politik untuk mencari suara, pundi-pundi suara, apakah pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan hadirnya kepala desa sebagai pundi-pundi partai politik, otomatis cost atau biaya politik muncul lagi. Uangnya di mana? Yaitu alokasi dana desa ataupun dana desa. Sedangkan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, di poin yang keempat ini, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat
kurang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat di desa masih lebih terfokus pada pekerjaan mereka, yaitu bercocok tani, bertanam, nelayan dan sebagainya, tanpa mementingkan bagaimana kesinambungan pemerintahan desa yang notabene tujuan pemerintahan desa adalah mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dari 4 faktor penyebab ini, tahun per tahun ke depan Indonesia mulai hilang dari kebiasaan korupsi, sehingga 4 faktor ini boleh menjadi 0 faktor. Semoga demikian, kita semua wajib mendukungnya. Salam integritas.